mujtahid, maka itulah yang kita ambil ya sebagai suatu contoh. Apa suatu contoh? Umpamanya seperti dalam masalah perceraian, talak 3 ada 2 macam. Talak itu ada talak sunni, ada talak bid'ah. Ada talak menurut sunnah Nabi dan sunnah sahabat, ada talak bid'ah, bukan menurut sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Seseorang, ini perlu diterangkan ini, aku talak engkau, 1, aku talak engkau, aku talak engkau 3 kali, itu sunni, artinya jatuh 3 kali. Tapi kalau orang itu aku talak engkau 3 kali talak, maka di sini berbeda. Sekaligus dia katakan 3 kali talak, situ berbeda faham para ulama. Ada mengatakan bahwasanya jatuh talak 3, ada mengatakan jatuh talak 1. Kenapa dikatakan jatuh talak 1? Karena pada zaman Nabi Al-Quran tidak ada mengatakan at-talaqu thalathu marrat, at-talaqu marratani. Talak paling banyak dijatuhkan talak 2. Aku talak engkau, sudah 1, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Kemudian talak, aku talak engkau, sudah 2 kali, masih bisa kembali lagi, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah kali yang ketiga, maka itu tidak ada maaf, karena Al-Quran mengatakan marratani, bukan thalathu marrat. Jadi kalau orang itu mentalak istrinya sekaligus, aku talak engkau, dengan 3 kali talak sekaligus, maka berbeda faham mujtahid. Jadi boleh kita ikut orang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1, boleh kita ikut pendapat orang mengatakan talak 3 jatuh 3. Karena ini termasuk talak bid'ah namanya, talak bid'ah. Rasulullah sangat benci kepada talak, maupun talak 1, maupun talak 2, ya, maupun talak 3. Tapi talak 3 yang mana? Artinya talak 3 yang ketiga setelah 2 kali. Berapa kali kau talak istrimu? Sudah 2 kali? Jangan lagi ya, jangan lagi. Kalau kamu tambah yang ketiga, fa'in talaqa, begitu kata ayat, yang ketiga kali, itu sudah tidak boleh, harus pakai cina buta. Tapi kalau sekaligus talak 3, boleh kembali kepada perempuan itu. Karena talak 3 sekaligus, itu bukan talak sunni, tapi itu adalah talak bid'ah. Apakah talak 3 sekaligus itu jatuh 3 kali talak? Tidak ijma'. Kita wajib mengikut Quran, mengikut hadis, mengikut ijma', mengikut qiyas. Talak 3 jatuh 3 tidak ada ijma', tapi ikhtilaf ulama. Justru karena itu maka diperbolehkan kembali. Tapi kalau dia talak 1, aku talak engkau, sudah 1 kali, talak lagi, sudah 2 kali, talak lagi 3 kali, tak ada maaf, sudah harus pakai muhallil. Atau 2 kali, kali yang pertama kita tambah dengan 1 kali, kali yang ketiga. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi kalau dalam kitab mazhab Syafi'i mengatakan talak 3 sekaligus itu jatuh 3, ya, itu pendapat, sebagian pendapat, bukan ijma'. Tidak ada ijma' ulama, tidak ada kesepakatan ulama talak 3 jatuh 3, tidak ada. Tapi kalau talak 3 sekali, 2 kali, 3 kali, itu sepakat. Tapi kalau sekaligus, tidak ijma'. Kalau tidak ijma', maka kita tidak sepakat mesti mengikut itu. Yang wajib kita ikut Quran, hadis, ijma', qiyas. Sepakat para ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Apabila mereka sepakat, maka baru kita ikut. Apakah talak 3 sekaligus sepakat 4 mazhab? Tidak. Cuma mazhab Syafi'i saja. Kalau mazhab Syafi'i saja, terserah. Anda ikut mazhab Syafi'i, ya jatuh. Saya tidak ikut mazhab Syafi'i, saya ikut mazhab yang lain, mazhab Ibnu Abbas, maka jatuh 1. Jadi orang yang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 3, itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i saja, sedangkan mazhab yang lain tidak setuju, berarti itu tidak ijma'. Maka pada hal yang tidak ijma', maka terserah kepada yang bersangkutan. Demikian saudara-saudara sekalian, ya, saya ungkapkan ini karena roh
Syekhul Akbar, orang di atas kita semua, supaya beliau mendengar juga. Ya Pak, kalau saya tidak benar, dibetulkan oleh beliau. Bagaimana cara beliau membetulkan? Beliau mohon kepada Allah supaya yang bersangkutan diberikan jalan yang benar oleh Allah. Tapi kalau saya benar, alhamdulillah. Itulah maka saya mengajar di sini. Kalau saya mengajar di tempat lain, tidak didengar oleh para aulia, saya tidak tahu. Karena saya menghendaki ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim saya ungkapkan di sini. Ya. Nah, demikianlah saudara-saudara, khususnya pada yang mulia, roh daripada Syekhul Akbar. Apabila apa yang saya berikan ini baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya terpetunjuk pada jalan yang baik. Apabila apa yang saya berikan ini itu tidak benar, ya mudah-mudahan saya diilhami oleh Allah dan senantiasa berjalan atas jalan yang benar. Nah, baik. Ada pertanyaan tak, saudara-saudara? Di sekitar tadi ya, apakah tidak terjadi umpamanya akibat ringan oleh masyarakat ataupun terjadi main-main ataupun kalau talak 3 sekaligus jatuh 3 akibat kepada anak-anak, akibat kepada cucu. Karena itu Al-Quran mengatakan at-talaqu marratani, bukan at-talaqu thalasu marrat. Coba buka ayat Quran. Apakah Al-Quran mengatakan at-talaqu thalasu marrat? Tidak, Al-Quranu marratani. Talak itu 2 kali. Tetapi apabila dia tambah 1 kali, maka jadi 3. Yang masalah kita ini talak 3 sekaligus, bukan 2 tambah 1, bukan 1 kemudian 1 kemudian 1. Karena orang yang menjatuhkan talak 3 sekaligus, yang begitu, itu orang sangat tidak cinta dan sayang kepada keluarga. Justru karena itu, maka agama kita supaya kembali juga kepada jalan yang benar, yang sekaligus itu dikatakan 1 meskipun dijatuhkan talak 3. Gitu. Itulah maknanya talak terbagi kepada 2. 1 talak menurut sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Yang kedua talak bid'ah. Apa talak bid'ah? Yaitu sekaligus. Apa itu? Binatang sekali, masa sekaligus? Step by step lah. Sekali, mudah-mudahan baik. Sekali lagi, mudah-mudahan baik. Begitu, sekali lagi, itu sudah tak maaf lagi karena sudah kali ketiga. Ya. Kalau ya, Ya. namanya bab tadi ada mazhab Syafi'i, Ya. bab lain ada mazhab lain. Dia memang punya pemazhab. Dan ikut mazhab Syafi'i jatuh 3. Menyikut mazhab yang lain jatuh 1. Maka terserah. Karena mujtahid itu ala huda min rabbihim. Imam Hanafi atas ala huda min rabbihim. Imam Hanafi mujtahid, Imam Syafi'i mujtahid, Imam Maliki mujtahid. Kita di Indonesia ikut mazhab Syafi'i, orang tempat lain ikut mazhab Maliki, semuanya bagus. Kalau ada saya ngikut mazhab Ibnu Abbas dan mujtahid yang sejalan dengan Ibnu Abbas, tak boleh. Yang tidak boleh menentang ijma'. Di sini ada ke ijma' 4 mazhab. Kalau ada ijma' 4 mazhab, melanggar ijma'. Oleh karena tidak ada ijma', karena itu maka diperbolehkan umpama seperti kita sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat. Kalau bagi mazhab Syafi'i, jamaahnya itu adalah 40. 40 yang Fatihahnya lurus, yang tasyahudnya lurus. Kemudian 40. Sudah. Sekarang 40 itu yang mustautin, yang tempat tinggalnya di situ, yang tidak kemana-mana. Bahkan pada adatnya dia akan mati di kampung itu. Tapi kalau umpamanya tidak sampai 40, maka kita Jumat juga, meskipun tidak ada menurut Syafi'i. Tapi ada juga menurut mazhab yang lain, dengan 12 orang aja sudah boleh kita mengadakan Jumat. Jadi oleh karena itu, maka kita yang ada. Kenapa kita yang ada? Kita ikut mazhab Syafi'i. Maka kita kerjakan Jumat meskipun tidak 40. Kenapa kita kerjakannya meskipun tidak 40? Kita ikut mazhab yang tidak mensyaratkan 40. Dengan demikian maka kita dapat 3 pahala. Kenapa dapat 3 pahala? Kita tidak tahu.
Apakah mazhab Syafi'i betul? Apakah mazhab yang lain salah? Salah berarti betul. Betul berarti 2 pahala. Dengan sebab kita yang ada, di samping kita juga Jumat, maka kita dapat 3 pahala. Oleh karena kita sudah mengumpulkan antara Jumat dengan Dhuhr. Allah ilahan Allah yang ada dalam sembahyang Jumat mentang. Tunggu, hana 40. Orang ramai yang maka hana yakin tentang Fatihah haji tepat. Karena 40 itu Fatihahnya lurus, tasyahudnya lurus. Kamu itu tidak yakin kita. Kalau yakin kita 40 itu lurus semua, sudah alhamdulillah. Tidak yakin. Kalau tidak yakin, pakai kita pergi Jumat. Karena menyana pergi jam kupurnya kita bangun segala macam ini itu. Tapi setelah itu kita tidak salat Jumat. Kita salat Jumat juga, meskipun syaratnya tidak cukup, karena kita ikut mazhab yang mengatakan tidak harus mesti 40. Karena itu kita salat Jumat juga. Kenapa kita yang ada? Oleh karena tidak cukup syaratnya menurut mazhab Syafi'i. Karena itu maka kita yang ada. Jadi mazhab itu nanti akan dipertimbangkan oleh Allah. Yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Karena itu maka kita yang ada, supaya kita dapat 3 pahala. Itulah dia. Gopong. Ini yang dikemukakan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya yaitu di mazhab Syafi'i saja. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pada akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada akidah. Asy'ariyah, ya, yang dibangsakan kepada Abu Hasan Asy'ari. Kalau mazhab Syafi'i, Asy'ariyah kepada Abu Hasan Asy'ari. Kalau Hanafi kepada Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi boleh keluar daripada fikih yang menurut pandangan mujtahid masing-masing. Saya dalam fikih bukan mengikut Syafi'i, tapi mengikut Hambali, silahkan. Saya dalam akidah, saya ngikut Verdenker, free thinker bebas dalam berfikir. Bagaimana menurut akal, situlah saya. Saya tidak berpegang pada Quran dan hadis, tapi saya berpegang kepada benar menurut akal. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Mu'tazilah tidak benar. Jadi kita harus dapat memisahkan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Nyopo masalahnya, masalah fikih. Kalau masalah fikih bebas ikhtilaf. Ini apa masalah ini? Masalah akidah. Kalau masalah akidah tidak boleh keluar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pada akidah. Ya. Nah. Itulah dia. Alhamdulillah kami dalam putru. Malental untuk berani putru muka makam syahwala. Karena menurut ulun tuan, begitulah yang benar menurut pembacaan ulun tuan. Kamu ingin mengetahui bagaimana nasnya Buya, silahkan tunjukkan nas. Baik dalam ilmu tafsir maupun dalam ilmu usul fikih. Karena dalam ilmu usul fikih mengatakan bahwasanya al-hakim idza jatahada fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a ya falahu ajrun wahid. Hakim yang dikehendaki maksudnya mujtahid. Apabila dia betul, maka dapat 2 pahala. Apabila dia salah, maka dapat 1 pahala. Ini tidak ada 40 ini. Saya Jumat juga. Karena saya, kenapa? Kalau tidak Jumat kan sia-sia masjid yang kita bangun ini. Tapi kita tidak. Kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i saja, sia-sia kita dirikan masjid yang benar. Saya tidak sembahyang Jumat, saya sembahyang Lohor saja. Karena pada mazhab Syafi'i tidak ada 40. Atau lebih 40, tetapi orang baca Fatihahnya itu banyak yang tidak benar. Karena itu maka inilah paham fatwa daripada para ulama mengumpulkan supaya masjid itu dimanfaatkan juga Jumat, meskipun tidak cukup syarat pada mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab di luar Syafi'i supaya kita mendapat pula hasil ijtihad daripada Imam Syafi'i. Karena itu maka kita kerjakan paham. Ya, jadi kalau orang yang tidak mengetahui hal keadaan ini,
nyukur. Dia sembahyang Jumat ke sembahyang Zuhur. Ya, padahal dia tak tahu Jumat itu ada syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ya. Jadi kalau keberatan Abu ya, umpamanya pengurus masjid mengumpulkan manusia 40 orang Ya. dan diajarkan supaya Fatihahnya bagus dan Itu bagus. nadanya bagus, kemudian kita tidak menyadahkan lagi, itu bagaimana? Itu bagus. Umpamanya kita kumpul ke orang 40 orang, kemudian diajar oleh imam masjid, kamu itu dan Fatihah mereka bagus, apa namanya, yaitu tasyahud mereka bagus, dan kemudian diapakan di dinding dulu. Ini orang-orang yang bagus harus sudah dicatat di dinding. Syanu. Ya. Maka kita tanya, adakah orang yang tercatat dalam dinding ada yang tidak hadir? Ada. Kalau ada yang tidak hadir, kita yang ada hari ini. Adakah orang yang tercatat di dinding yang lurus Fatihah dan tasyahud itu hadir? Hadir semuanya. Buya. Kalau begitu kita tidak dhuhr, kita Jumat saja. Harus begitu konsekuensinya. Sama dengan keberatan di atas memiliki yang tidak. Itu tentang keberatan, mereka bertanggung jawab nanti pada Allah. Ya. Karena itu pengurus masjid, imam masjid, itu yang paling pokok, bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah dia. Sedikit Abu ya. Ya, Apakah cara syarat Ini dulu. rukunnya apa sama antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Itu perbedaan mazhab itu pada ijtihad. Ijtihad itu pada usul fikih. Saya Imam Syafi'i. Ada usul fikih saya? Ada. Imam Hambali, ada usul fikihnya. Hanafi, ada usul fikihnya. Usul fikih yang tersebut itu adalah syarat untuk istinbat dan istikhraj. Tidak sembarang orang bisa langsung kepada Quran dan hadis. Drandengku, hana lam percaya kita kitabnya. Lo langsung pada Quran hadis. Nah usul fikih badran, kuarti mutlak badran, kuarti muqayyad badran, kuarti macam-macam. Tanya dulu pada dia. Kalau tidak ada usul fikihnya, maka dia bukan mujtahid. Bagaimanapun alim, Abu almarhum Abu Ya Syekh Wala, beliau alim besar, tapi beliau tidak ada usul fikih. Tidak ada usul fikih Syekh Wala. Tapi beliau berpegang kepada usul fikih Syafi'i. Karena itulah maka beliau bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Karena itulah maka seluruh tulisan ulama Aceh sama sekali atas mazhab Syafi'i. Karena tidak ada ulama Aceh yang alim pada zaman dahulu kala yang menciptakan usul fikih tersendiri. Ya, boleh kita berijtihad, boleh. Apakah ada pada anda usul fikih untuk anda berijtihad? Tidak ada. Saya pegang usul fikih, ya, apa namanya, rule of law daripada pemahaman Quran dari Syafi'i. Kalau anda berpegang pada usul fikih Syafi'i, anda mesti taklid dan mengikut Syafi'i. Oleh karena susah usul fikih yang tersebut itu, karena itulah maka mazhab yang ada dalam dunia Islam yang mudawwan, yang dibukukan dari awal sampai akhir hanya 4 mazhab. Tapi bukan berarti kita tidak boleh taklid kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ada usul fikih, ada, akan tetapi ada mazhabnya yang dibukukan, tidak boleh kita taklid pada Ibnu Abbas karena juga seorang mujtahid. Apalagi Ibnu Abbas itu anak Sayyidina Abbas, anak daripada salah seorang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikut Yang di belakang. Silo Morino jadi ke basah tu banyak tempat banyak rezeki dan kita tapi hanya memiliki syarat bina gua yang baru ya Yang fasah lain, talak lain. Yang lempukan talak bukan fasah. ya Tengok gitu aja. itulah dia. Maka kalau sampai kepada fasah, nanti kita kaji pula tentang fasah. Ya. Tidak ada fasah 3 kali. Karena fasah itu dari perempuan. Kata perempuan, aku fasah kau hai abang 3 kali fasah. Tidak ada. Tapi karena talak itu dari laki-laki, karena itu maka dibatasi. Jangan laki-laki semaunya saja, tapi terbatas. Sekali masih boleh pulang, 2 kali masih boleh. Yang ketiga kali tak ada maaf padamu. Kalau 3 kali sekaligus, di sini berbeda pendapat.
dan tidak ada padanya ijma. Oleh karena tidak ada padanya ijma, maka dibolehkan Anda naik mobil mana. Ya, naik mobil ini. Saya naik ke kapal terbang ke Makkah, naik kapal itu yang penting kapal terbang itu kapal terbang yang selamat. Ya, nah, itu. Tapi para sahabat ada jumlah-jumlah yang lebih banyak, Abu ya. Ada yang mengatakan sejarah kita baca bahwa ada sahabat menalam perempuannya 1000 bintang di langit. Dan itu sejarahnya. Ada yang 100 tala, ada yang 50 tala. Itu jatuhnya berapa? Satu. Karena itu talak bid'ah. Iya. Karena talak yang di luar daripada yang diizinkan oleh Al-Quran. Yang diizinkan oleh Al-Quran itulah yang dikatakan talak sunni dalam istilah ilmu fikih. Tapi kalau yang di luar daripada apa yang diputuskan Al-Quran itu talak bid'ah. Kemudian talak satu itu yang lebih banyak dipopularitas oleh mazhab apa ya? Yang mana? Yang talak satu. Itu. Kalau mazhab Syafi'i itu udah populer 3. Ya. Namanya kalau mazhab Hanafi ataupun mazhab Hambali. Karena begini, yang bahasa apa? Saya mazhab Syafi'i. Apa arti mazhab Syafi'i? Saya di dalam melihat hukum, saya ikut sistem pedoman pengeluaran hukum atau mazhab Syafi'i. Dikata ke orang itu mazhab Syafi'i kalau dia masih terikat kepada istinbat Syafi'i. Imam Ghazali berapa? Alimnya Imam Ghazali, beliau tetap ikut Syafi'i. Karena Imam Ghazali tidak bisa keluar daripada usul fikih Syafi'i. Ya. Kalau umpamanya saya keluar dari mazhab Syafi'i, artinya saya ada usul fikih tersendiri. Dengan usul fikih saya bebas memahami kitab suci Al-Quran. Kalau begitu, Buya bukan lagi mazhab Syafi'i. Dia bagaimana? Ya mazhab Buya, mazhab Al-Wali. Kalau saya ada usul fikih tersendiri. Maka karena tidak ada usul fikih tersendiri, karena itu maka kita tidak bisa terlepas. Kalau kita pergi Al-Azhar, kita masuk dalam syu'bah usul fikih, ditanya, anta Syafi'i? Syafi'i. Kalau kita masuk usul fikih Syafi'i, ya, sudah selesai kita mempelajari usul fikih Syafi'i, kita bisa masuk. Anta mau mempelajari usul fikih perbandingan, usul fikih muqaran, kita masuk pada usul fikih muqaran. Barulah kita mempelajari usul fikih dalam berbagai mazhab. Demikianlah yang berdua sekalian. Ada tanya lagi? Yang 50 orang yang kau ikut, Ya. orang kita malik 350 pada bulan. Terus satu juga. Satu. Karena itu talak bid'ah. Bengih dah, hanya saya dah 350. Oh, bengih dah. Jadi nonton lagi maaf barangkali nak kelima nonton yang namanya di demo nonton jemaah makanya demikianlah mari kita sama sekali kita kirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam